Selamat malam Padre Fidelis Mendropa OFM Kapusin, yang terkasih, yang dikasihi Tuhan, dan juga teman-teman Padre Pio Praise Group Devosan Padre Pio 108 yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita berkumpul kembali bersama pembimbing rohani kita untuk belajar bersama mengenai kerajaan Allah dan keselamatan. Nah, seperti apa kerajaan Allah dan keselamatan? Dan bagaimana kita meraih kerajaan Allah dan kita bisa selamat? Mari terlebih dahulu kita mendengarkan lagu pembuka oleh sahabat kita, David. Silakan, David. Dari salib kau tarik kekuatan, luka Kristus sukacitamu. Engkau disalib karena cinta, engkaulah saksi cinta kasih. Imam yang menawarkan hidupnya untuk menebus dunia dari dosa. Hamba terberkati rendah hati, pemberita kebenaran yang setia. Bapa yang menderita, Bapa para pendosa, tuntunlah hati kami dalam amal kasih. Engkau sukacita pengampun dengan mengungkapkan hati Tuhan, tanda penebusan dosamu, membentuk kami dalam kebenaran. Dikuatkan oleh tubuh Tuhan, dikobarkan api darahnya. Engkau adalah imam cinta, panduan bagi semua anak-Mu. Bapa yang menderita, Bapa para pendosa, tuntunlah hati kami dalam amal kasih. Padre Pio, kami memohon, jaga semua anak-Mu dalam iman. Lihatlah dunia dalam dosa,
Lihat gereja percaya padamu. Doamulah perantara kami, permohonanmu naik ke dunia. Kristus yang sangat kau kasihi, dengarkan seruan dari gereja. Bapa yang menderita, Bapa para pendosa, tuntunlah hati kami dalam amal kasih. Bapa yang menderita, Bapa para pendosa, tuntunlah hati kami dalam amal kasih. Terima kasih. Terima kasih, David, luar biasa. Ya, sekarang itu lagu himne Padre Pio. Bagus sekali ya. Iya, baik ya, kita langsung saja kami persilakan Padre Fidelis untuk memulai pembelajaran pada malam hari ini. Apakah saya langsung tayangkan? Apa Padre mau bicara dulu? Baik, sebelum kita tayangkan, mari kita hening sejenak, kita mohon kehadiran Roh Kudus untuk membuka hati dan pikiran kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami berseru dan memohon, utuslah Roh-Mu dalam hati kami masing-masing, agar dalam pembelajaran malam ini kami sungguh mengalami karya Roh-Mu, di mana kami lebih memahami apa itu kerajaan-Mu dan bagaimana kami diselamatkan. Sehingga tidak sia-sia apa yang kami perjuangkan dan apa yang kami capai untuk bersatu dengan Dikau, seperti yang pernah dialami juga oleh Padre Pio. Ia selalu mencintai-Mu, bersatu dengan ciptaan-Mu, dan akhirnya ia mendapatkan apa yang diidam-idamkan. Hadirlah bersama kami Tuhan, semoga kuasa-Mu mematahkan segala sesuatu yang menghambat kami. Kepadamu-lah pujian kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam untuk kita semua. Salam jumpa. Senang sekali bisa lagi bertemu walaupun lewat Zoom. Baik, pada malam ini kita akan melihat tema yang sangat menarik, yakni kerajaan Allah dan keselamatan. Apa itu kerajaan Allah dan apa itu juga keselamatan? Mari kita kupas satu persatu. Baik, kita melihat dulu sasaran apa yang kita capai dalam pembelajaran tentang kerajaan Allah dan keselamatan. Ada 3 poin. Yang pertama, kita akan melihat latar belakang teologis dari kerajaan dan keselamatan. Lalu yang kedua, konsep mengenai kerajaan Allah
dan keselamatan. Dan yang ketiga, proses keselamatan dan pertobatan. Kita mulai dengan latar belakang teologis. Pertama, kita melihat apa yang dikatakan oleh Lukas bab 4 ayat 18 sampai 19, yakni Roh Tuhan ada padaku. Bisa kita nanti lihat teksnya itu, tapi akan kita bahas sesudahnya. Tapi ada yang ditulis Lukas bab 4 ayat 43, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Jadi Yesus datang untuk mewartakan suatu kerajaan dan memberitakan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Nah, inilah misi Yesus datang ke dunia sebagai utusan Bapa. Dia mau menegakkan kerajaan Bapanya. Nah, inilah sasaran kita sebenarnya. Sekarang mari kita lihat apa latar belakang ini, pengertian kerajaan Allah kita melihat menurut Perjanjian Lama. Menurut Perjanjian Lama, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Jadi sudah bisa kita lihat dalam Kejadian bahwa Allah menciptakan mulai dari hari pertama sampai hari ke-6, dan pada hari ke-7 ia beristirahat. Dia menciptakan segala sesuatu. Lalu Allah memilih bangsa Israel sebagai kerajaannya yang khusus, maka disebut umat pilihan Allah. Jadi itu memang luar biasa, bangsa Israel ini menjadi umat pilihan. Lalu kerajaan Allah sebagai kerajaan yang akan datang. Begitulah konsep dari Perjanjian Lama. Jadi belum, maka nanti kita akan melihat selanjutnya bagaimana para nabi mencoba meneguhkan, menjanjikan apa yang akan datang, yakni kerajaan yang lebih besar, yang lebih jaya. Nah, inilah dulu mengenai konsep pengertian kerajaan Allah menurut Perjanjian Lama. Next. Mari kita melihat Allah adalah pencipta segala sesuatu. Semua ciptaannya merupakan kerajaan Allah. Jadi tanpa kecuali. Ya, Mazmur 103 ayat 19. Lalu Tuhan sudah menegakkan taktanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Mazmur 103 ayat 19. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Inilah hebatnya kerajaan Allah. Santo Fransiskus sering mendoakan ini. Dan juga Padre Pio. Bagaimana Allah itu maha besar menciptakan segala sesuatu. Maka tidak heran Santo Fransiskus dan juga Padre Pio sangat ciptaan dan kebesaran Tuhan. Maka Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si sangat terungkapkan bagaimana seluruh ciptaan ini adalah karya tangan Tuhan. Next. Lalu kita melihat bahwa bangsa terpilih Israel sebagai kerajaannya yang khusus. Bisa dibaca dalam Keluaran 19 5-6 atau 2 Samuel 7-14. Meskipun bangsa Israel adalah bangsa terpilih sebagai kerajaan Allah,
namun takhta kerajaan Allah tetap milik Allah. Jadi tidak ada yang mencap bahwa milikulah ini, maka ada perpecahan. Tidak ada, karena itu tetap milik Allah. Walaupun mereka menjadi umat pilihan, tapi mereka pemilik kerajaan Allah, melainkan takhta kerajaan Allah tetap milik Allah. Lalu melalui perantaraan para nabi, Allah membimbing, menegur, menghukum, sekaligus juga membawa mereka untuk tetap dalam kerajaan Allah. Itu dikisahkan oleh para nabi dan juga apa yang diteguhkan kepada mereka supaya tetap dalam kerajaan Allah. Next. Kerajaan Allah yang ketiga tadi, kerajaan yang akan datang. Jadi para nabi menubuatkan bahwa kerajaan Allah yang akan datang akan lebih besar, unggul, universal, termasuk orang-orang kafir. Yesaya 49 ayat 6 dan tak berkesudahan, Daniel 2:4. Nah, itulah konsep kerajaan Allah menurut perjanjian lama. Jadi nanti itu kita akan mendengar selanjutnya bahwa itu sudah digenapi dalam kedatangan Sang Mesias, yakni Yesus Kristus. Itu dari perjanjian lama. Mari kita melihat apa kerajaan Allah menurut perjanjian baru. Ada 3. Yang pertama, kerajaan Allah yang tidak kelihatan. Yang kedua, kerajaan Allah yang kelihatan. Lalu yang ketiga, kerajaan Allah yang jaya. Nah, inilah yang kita lihat dalam perjanjian baru. Mari kita lihat satu persatu. Kerajaan Allah yang tak kelihatan. Pemerintahan Allah dalam hati manusia sebagai anugerahnya. Jadi kerajaan Allah itu tak kelihatan, tapi bertumbuh juga. Orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, ia ada, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Lukas 17:21. Jadi sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, pelan-pelan kita memulai tahu itu apa isi dari kerajaan Allah. Jadi isi dari kerajaan Allah itu yang dibawakan oleh Yesus, yakni kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Nah, itulah juga yang kita alami. Saat kita mengalami sukacita, saat kita menegakkan kebenaran, ada damai sejahtera di antara kita. Kata Yesus, sudah ada kerajaan Allah di antara kamu. Walaupun tidak kelihatan. Itulah tanda indikasi kerajaan Allah yang kita alami. Tak kelihatan, tapi kita merasakan. Itu yang pertama. Jadi kerajaan Allah sudah yang tak kelihatan, tapi ada di antara kita manusia. Yang kedua, sebagai anugerah dari Allah. Ya, makanya kan iman itu anugerah, pemberian Allah. Ya, itulah. Maka ada damai itu pun yang datang dari Allah, anugerah dari Dia. Itu yang digerakkan oleh Roh Allah. Jadi Dia berikan kepada kita masing-masing. Anugerah Allah. Jadi tidak datang dari kita, dari Allah. Maka kerajaan Allah. Lanjut. Kerajaan Allah yang kelihatan. Dan bagaimana kerajaan Allah yang kelihatan adalah untuk semua orang. Diberi perumpamaan itu tumbuh dari suatu permulaan yang kecil, biji sesawi. Itu diumpamakan, itulah kerajaan Allah itu bagaikan biji sesawi. Kecil tapi bertumbuh
lalu bisa burung-burung bersarang di atasnya. Ya, permulaan yang kecil, Matius 13, 31 sampai 32. Lalu anugerah, ya, anugerah Allah, ya tadi yang kecil tadi itu, anugerah Allah yang betul-betul kita terima. Dan itu kelihatan seperti pohon tadi, besar, kelihatan, dan itu bisa bernaung di bawahnya. Kerajaan Allah yang kelihatan, bertumbuh. Ya. Jadi tidak hanya di dalam, tapi juga bisa kelihatan. Itu kerajaan Allah menurut perjanjian baru. Next. Kerajaan Allah yang jaya. Nah, ini pemerintahan Allah yang jaya bersama Kristus saat kedatangannya di akhir zaman. Dan ini yang jaya. Nanti dia akan datang menghakimi orang hidup dan mati. Dan di situ nanti akan ditegakkan kerajaan, di situ dipisahkan. Di sebelah kirinya dan di sebelah kanan. Nanti ada itu, mari kamu yang diberkati oleh Bapakku, masuk dalam kerajaan Bapakku. Dan marilah kamu, pergilah kamu yang dikutuk oleh Bapakku, pergilah ke neraka yang apinya tidak pernah padam. Jadi disinilah nanti yang jaya itu, kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Jadi Yesus memerintahkan pengikutnya untuk berdoa bagi kerajaan Allah yang utuh dan sempurna hingga saat penyerahan kerajaan itu kepada Allah Bapa. Ini nanti yang kita nantikan, kerajaan Allah yang jaya. Bapak Ibu, itulah mengenai pengertian kerajaan Allah baik menurut perjanjian lama maupun menurut perjanjian baru. Nah, sekarang itu tadi kan kerajaan Allah, damai, kebenaran, sukacita. Nah, kita sekarang melihat kontradiksi dunia. Nah, tadi idealnya kan begitu kerajaan Allah. Nah, sekarang kita melihat realitas dunia. Tujuan Allah, dunia yang damai, adil, dan bahagia. Dan kita cita-citakan itu juga. Setiap dari kita ingin damai, ingin adil, dan bahagia. Itu semua dari kita. Tapi kita lihat realitas. Apa realitas yang ada? Yakni penderitaan. Problema sosial. Sekarang lagi betul-betul merasuki manusia, terutama kita di Indonesia, dan bukan di Indonesia, seluruh dunia. Ada problem sosial sekarang, harga BBM naik. Harga-harga juga sekarang naik. Ini akan menjadi masalah sosial. Ini realitas yang kita hadapi. Ya. Ada banyak sekarang cerita-cerita berkembang sekarang di sekitar kita. Mudah-mudahan juga tidak terjadi kekacauan karena saya membaca berita terakhir bahwa sudah mulai ada gesekan mau demonstrasi. Ini realitas. Kemudian masih dipenuhi oleh ketakutan, kekhawatiran. COVID-19 belum lagi selesai. Masih mengkhawatirkan. Lalu di mana-mana ada penindasan. Kemarin ketika kami pertemuan di sini, Fransiskan se-Indonesia, mereka cerita bagaimana terjadi di Papua sana. Penindasan, penyerobotan tanah. Lalu selalu dipakai, ditameng bahwa ada pemberontakan. Ini. Lalu bagaimana di Kalimantan itu ada eksploitasi untuk tambang. Ini semua. Jadi ada penindasan. Next. Lalu realitas yang ada, bencana alam. Bertubi-tubi terjadi di mana-mana. Lalu kelaparan. Mudah-mudahan nanti dengan terjadi krisis ekonomi
di seluruh dunia, maka memang akibatnya apa yang terjadi resesi, lalu ya pasti di mana-mana akan terjadi kelaparan. Ini yang terjadi. Ini realitas. Lanjut. Kemudian kontraktisi dengan dunia, keadaan dunia ternyata jauh dari sempurna. Kesepian, isolasi. Sekarang ini, walaupun kita ramai dalam keluarga umpamanya, tapi terjadi isolasi, kesepian. Mengapa kesepian? Masing-masing dalam keluarga sekarang. Istri main HP, suami main dengan gamenya HP, anak-anak begitu. Jadi satu rumah, tapi masing-masing dengan dunianya sendiri. Ini terjadi, isolasi terjadi. Sulit sekarang kita temukan orang yang doa bersama. Maka sangat dipuji konsistensi dari devosi Padre Pio ini yang konsisten setiap jam 9 malam. Kemudian belum lagi tekanan, kecemasan, kekhawatiran, tidak mempunyai arah hidup, ketidakadilan, ketimpangan, kekacauan karena perubahan sosial, perang, belum lagi selesai Rusia dengan Ukraina. Ini semua realitas yang ada. Next. Nah, dari tadi ketimpangan kontradiksi ini, pertanyaan, apakah ada harapan? Karena kalau hanya melihat tadi, banyak yang pesimis, banyak yang putus asa, banyak yang kecewa melihat realitas. Nah, harapan satu-satunya yakni Yesus Kristus Sang Mesias. Dan itu yang dikatakan dalam Lukas 4:18-19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Inilah harapan satu-satunya. Itu ya, dia membebaskan belenggu itu. Ketika ia keliling Yerusalem, ia sembuhkan yang sakit, yang buta dimelekkan, yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh bisa berjalan, yang mati dibangkitkan. Ini dia beri harapan dalam situasi tadi yang kontradiksi. Inilah harapan satu-satunya. Next. Maka tujuan kerajaan Allah, tujuan juga Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Untuk membebaskan tadi dari belenggu itu. Itu tujuannya. Dari beban kemiskinan, dari kemiskinan itu tidak hanya materi, tapi juga kemiskinan akhlak, kemiskinan kasih sayang. Ya. Dia bebaskan dari situ, dia putuskan belenggu itu. Juga dari hukuman, dari kebutaan dalam kehidupan manusia, dia patahkan dalam kerajaan Allah. Itu dia kah. Maka juga waktu dia datang, dia mengusir setan-setan. Ya. Itu dia tegakkan kerajaan Allah. Tapi di sisi lain juga ya muncul kerajaan dunia kan. Jadi bertentangan. Next. Lalu siapa yang diundang masuk ke dalam kerajaan Allah? Yang diundang ialah untuk memasuki kerajaan Allah. Juga ini pilihan. Nah, ini masalahnya. Ini pilihan. Yesus tidak pernah memaksa. Ini pilihan. Pilihan bebas bagi setiap manusia. Mengapa? Karena memang untuk masuk kerajaan Allah
lebih sulit, jalannya sempit. Sedangkan kerajaan dunia jalannya luas, menarik, menipu mata kita. Itu dia. Makanya orang lebih suka memilih dunia daripada memilih kerajaan Allah. Maka satu-satunya tawaran ke dalam kerajaan Allah melalui kasih. Jadi kerajaan Allah sudah berada di tengah-tengah saudara ketika ada kasih. Dan itulah yang memberi perekatan kepada setiap insan ketika ada kasih. Kalau ada kasih, pasti ada keadilan. Kalau ada kasih, tidak ada penindasan. Kalau ada kasih, saling mengerti, saling membantu, tidak membiarkan. Itu kalau ada kasih. Dan itulah sampai pada titik terakhir, Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Hari ini bagus sekali dikatakannya mengenai sabda bahagia. Setelah dia pilih ke-12 para rasul, dia memandang mereka dengan penuh perhatian. Dan dia katakan, berbahagialah kamu. Walaupun menderita, walaupun dicaci maki, walaupun disingkirkan, berbahagialah. Ini, karena dia ada kasih yang mengikat. Next. Maka kasih tadi ini sebuah kebebasan untuk memilih kerajaan Allah, ini datang dari hati. Maka tidak bisa dibeli, tidak tergantung dari pandangan orang atau tempat. Ini. Jadi kerajaan ini tidak bisa dibeli. Sebesar apapun uang kita, harta kita tidak bisa dibeli. Kemudian juga tidak tergantung kepada pandangan orang, pandangan ahli, tidak. Atau tempat, wah di sini lebih enak, karena di sini ada kerajaan Allah. Tidak. Ini sebuah kebebasan batin. Maka hidup dalam kerajaan Allah mengutamakan cinta kasih dan membagikannya kepada sesama. Yohanes 8:12 dikatakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara-saudari, kegelapan identik dengan kejahatan. Hati-hati, kegelapan yang dilambangkan di sini adalah identik dengan kejahatan. Ya. Tapi kalau ada kasih, kejahatan akan tersingkir. Next. Nah, kita melihat apa kuasa kerajaan. Kuasa kerajaan, dan itu sudah kita praktekkan. Saya senang sekali dalam kelompok doa kita itu betul ini dipraktekkan. Pertama, kuasa atas roh jahat. Kita harus patahkan itu. Kerajaan Allah akan tegak ketika kita meminta kuasa Allah untuk mematahkan roh-roh jahat. Ya. Kemudian kuasa atas penyakit. Nah, itulah kita doakan mereka yang sakit, kan ada kuasa. Dikatakan siapa berkumpul sepakat 2 atau 3 orang dalam namaku, minta apa saja akan saya berikan. Luar biasa kan? Berapa orang kelompok doa kita ini 30, 36, 40. Kalau itu disatukan, punya kuasa. Bukan dari kita, tapi kuasa Allah. Kemudian kuasa atas dosa. Maka itulah para imam. Padre Pio sudah memberi contoh itu. Berjam-jam untuk duduk di tempat pengakuan. Mengapa? Karena Tuhan memberi kuasa untuk pengampunan dosa.
sampai saat ini sangat terkenal dengan Padre Pio yang Bapa pengakuan. Dari mana-mana. Kemudian kuatas atas alam. Tuhan juga memberi itu. Saat kita doakan tadi, itu ada pesan tadi bahwa siapa yang kalau Tuhan berkenan. Kita minta tapi Tuhan berkenan. Lalu kuasa atas kematian. Ini semua, inilah kuasa kerajaan Allah. Jadi ada di antara kita kan kuasa itu. Kuasa Allah bergerak. Jadi jangan menjadi takut dengan itu atau merasa minder. Saya tidak mampu, saya tidak bisa. Bukan kita yang memampukan, Tuhan memampukan kita. Next. Lalu bagaimana dapat masuk kerajaan Allah? Ini dia. Penting ini. Untuk masuk kerajaan Allah membutuhkan perubahan batin atau pertobatan batin. Dari hidup yang berpusatkan pada daging kepada hidup yang berpusatkan pada roh. Bisa dilihat Galatia 5 ayat 19 itu ya, tidak nampak di sini, sampai 22. Bagaimana orang hidup dalam kedagingan, lalu bagaimana hidup dalam roh. Ini harus ada pertobatan. Kalau hidup menurut daging, itulah dunia. Tapi hidup menurut roh, itulah kerajaan Allah. Nanti bisa dibaca itu Galatia 5. Galatia 5 ayat 19 sampai 23. Next. Ini penting sekali bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah, pertobatan adalah suatu proses terus-menerus. Ya. Pertobatan sebagai proses mengalami kelahiran baru secara lembut, dan pertobatan sebagai peristiwa mengalami perubahan secara radikal. Radis berarti sampai ke akar-akarnya. Kalau hanya setengah-setengah akan kembali lagi. Jadi radikal. Bukan hanya menyesal, menangis, lalu kembali lagi. Aku masih seperti yang dulu lagi. Tetapi harus ada perubahan sikap. Harus sampai pada perubahan sikap. Maka proses ini dialami melalui sakramen rekonsiliasi. Ketika saya di Auckland tahun 2005 sampai 2008, lalu pertama sekali saya datang, saya dipanggil oleh Bapak Uskup. Dia bilang, Father, kalau di sini, kemanapun kamu, Father, pergi, selalu bawa stola. Lalu saya katakan, mengapa? Entah di mobil katanya, mengapa Uskup? Karena setiap saat nanti ada yang menelpon, lalu minta pengakuan dosa. Luar biasa kan? Ya. Maka memang benar. Nanti diminta selalu ada di mobil atau di mana bahwa harus ada. Ada yang minta nanti. Dan itu dikatakan layanilah. Itu suatu rahmat luar biasa bahwa mereka mau mengaku dosa. Nah ini penting. Karena kalau tidak bagaikan parit yang sudah tersumbat, kalau tidak diakukan, maka apa yang terjadi menjadi bau. Hidup menjadi tidak rileks lagi. Karena ada sesuatu yang menghambat. Lalu saya ditantang beberapa kali oleh umat, oleh OMK juga. Lalu kata pastor, bagaimana itu? Saya nanti mengaku dosa, lalu saya lakukan lagi. Nah ini saya sangat tertarik dengan Paus Benediktus kalau tidak salah. Waktu
ada audiensi, ada komuni pertama kalau nggak salah. Lalu ada yang bertanya kepadanya, Bapak Paus, bagaimana saya mengaku? Nanti besok lagi saya lakukan lagi. Lalu bagus sekali dijawab oleh Paus. Dia bilang, pernah lihat ibumu di rumah membersihkan rumah? Pernah. Lalu kalau ibumu tidak membersihkan setiap hari, kamu merasa nyaman? Ya tidaklah, Paus. Ya iyalah, setiap hari ibumu menyapu. Sebenarnya kalau mau jujur, tak usah lagi supaya kan besok kotor juga, untuk apa disapu kan? Ya udah biarkan saja. Kan? Nah, dia katakan begitulah kita juga. Harus setiap hari dibersihkan. Walaupun kita tidak sengaja besok, tapi gunakanlah kesempatan sehingga merasa diri lebih rileks, lebih ceria, karena tidak ada yang menghambat, terutama dalam hal dosa. Next. Nah, keselamatan berarti keutuhan. Utuh secara tubuh, jiwa, dan roh. Ya, utuh. Maka sering saya katakan kepada ibu-ibu di sini, jangan terlalu operasi sana, operasi sini. Hati-hati. Nanti waktu kita mati, Tuhan nanti lupa yang mana si si Diana, karena sudah berubah. Banggalah bahwa sudah diciptakan oleh Tuhan. Kalau memang dikasih hidung begitu, ya udahlah, tak usah merasa harus lagi perpanjang lagi 15 cm lagi. Ya udah. Ini benar, ini berarti ini keutuhan, nanti utuh secara tubuh, jiwa, dan roh. Ini. Nah, itu dia. Jadi ini juga keselamatan perlu disadari. Jadi bukan hanya tubuh kita, bukan hanya jiwa kita, bukan hanya roh kita nanti. Jadi itu satu kesatuan. Maka dalam iman kita kan kebangkitan badan ada kan dalam, bukan hanya yang bangkit kita, bukannya kadang-kadang hanya roh kita, itu kebangkitan badan ada. Itu dia. Lalu karunia keselamatan mengalahkan kejahatan, lalu pengampunan dosa universal, maka selalu diberi absolusi kita waktu misa walaupun tidak satu persatu. Lalu juga pembebasan dari keterikatan, janji hidup kekal. Ini keselamatan. Next. Nah, kita mengalami keselamatan melalui pengalaman dicintai oleh Yesus secara mendalam. Jadi ada hubungan personal. Jadi tidak hanya cerita orang, tidak hanya cerita teman-teman kita, tetapi kita alami. Ada relasi intim kita dengan Tuhan. Bahwa ini saya diselamatkan. Kalau belum sampai ke situ, maka kita hanya bercerita tentang pengalaman orang. Kita harus mengalami itu. Bahwa saya diselamatkan. Saya bisa seperti ini. Saya mampu seperti ini karena betul-betul campur tangan Tuhan dalam hidup saya. Itu deh. Lalu tawaran keselamatan juga yang universal untuk orang. Jadi keselamatan tersedia bagi setiap orang. Nanti kalau ada pelajaran berikut saya akan bahas ini. Amanat agung Yesus itu Matius 28, 18-20. Pergi. Jadi jangan hanya selamatkan diri sendiri. Kita punya kewajiban. Setiap orang yang dibaptis punya kewajiban menjadi pewarta, evangelis. Ini. Nah ini makanya seringkali kita ini orang Katolik, ya maaf ini sering katanya orang Katolik sering banyak yang mandul katanya. Hanya puas demi keselamatan diri sendiri. Nanti untuk pelajaran berikut saya akan
bisa juga menawarkan amanat agung Yesus Matius 28, 18-20. Pergi, ya, ajarlah mereka, yang percaya baptislah mereka dalam nama Putra Roh Kudus. Dan ketahui saya menyertai Anda sampai akhir zaman. Ini penting sekali, amanat agung. Next. Keselamatan hanya datang melalui Yesus. Ini keyakinan kita. Tidak ada jalan selain keselamatan melalui Yesus. Dia katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak akan sampai kepada Bapa, tidak ada sampai kepada kerajaan Allah kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Jadi karya penyelamatan oleh Yesus bukan hanya untuk mereka yang telah mengenalnya secara pribadi, namun juga untuk mereka yang belum mengenalnya. Jadi kita berusaha untuk memperkenalkan, tidak harus dengan kata-kata kitab suci, tetapi ketika kita memberi kesaksian lewat kata-kata kita, lewat sikap kita, itu juga memberi kesaksian tentang kerajaan Allah. Yang terakhir, kalau kita mewartakan evangelium, kabar gembira ini, kabar sukacita kerajaan Allah, kita membangun kerajaan Allah, kita membangun kerajaannya, kita membawa kemuliaan Allah. Glory. Inilah, maka nanti kita juga diikut sertakan pada kemuliaannya. Marilah kamu yang diberkati oleh Bapakku, masuklah dalam kerajaanku. Inilah harapan kita. Inilah yang kita perjuangkan. Itulah yang kita coba konsisten berdoa 1 jam lebih. Mengapa? Untuk mengisi kerajaan Allah. Amin. Saya tutup, entah bisa nanti saya akan nyanyikan sebuah lagu, yakni Indah Rencanamu Tuhan.